Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Iklim, berjumpa kembali dengan kami Stasiun Klimatologi Mempawah. Namun kali ini dengan konsep yang sedikit lebih berbeda, yaitu di acara ngerampot. Jadi apa sih sebenarnya ngerampot itu? Kalau dari bahasa Melayu, ngerampot itu artinya mengada-ngada atau mengatakan sesuatu yang belum tentu benarnya. Tapi di sini tentunya kita bukan ngerampot yang seperti itu ya, karena ngerampot sendiri kepanjangan dari ngobrol cuaca dan iklim di podcast Taklim. Jadi kami berharap setelah obrolan ini dapat menambah pengetahuan sobat iklim sekalian mengenai cuaca dan iklim. Sebelum memasuki acara, lebih baik kita perkenalan dulu aja kali ya. Di sini saya sebagai pembawa acara, yaitu Riri Nur Aryani. Lalu di depan saya ada rekan saya dari Forecaster Stasiun Klimatologi Mempawah. Boleh perkenalan diri dulu Kak? Saya Versta. Oke. Panggil aja Versta. Oke, panggilannya Kak Versta ya? Iya. Gimana Kak Versta, sebelum kita mulai acara, biar lebih semangat, kita slogan dulu gimana? Boleh? Oke. Jadi, 1, 2, 3. Yuk, ngerampot yuk! Yuk, bisa yuk. Ngerampot apa kita? Pengenalan, cuaca, dan iklim. Oke, baik, kita langsung saja ya Kak ya. Kan sebagian sobat iklim ya, mungkin tentu belum mengerti apa sih sebenarnya cuaca dan iklim, apakah itu sama atau itu berbeda? Gimana Kak Versta penjelasannya? Cuaca dan iklim. Sebenarnya complicated ya, dua hal itu di sudut pandang masyarakat. Jadi masyarakat itu sebenarnya banyak yang terbalik-balik gitu Kak. Jadi mau tanya iklim, nyebutnya cuaca. Mau tanya cuaca, nyebutnya iklim gitu. Nah, jadi ini acara yang bagus banget nih, ngerampot yang sebenarnya arti bahasanya negatif tapi jadi positif nih, ngobrol cuaca dan iklim Kak ya. Nah, jadi cuaca dan iklim tuh gini, saya jelasin cuaca dulu. Cuaca itu kondisi atau keadaan atmosfer di suatu tempat, tapi tempatnya itu relatif sempit. Jadi kayak desa aja gitu, atau kecamatan aja gitu. Kemudian waktunya tuh juga relatif pendek. Misal kayak harian, terus 3 jam kemudian gimana? Itu cuaca. Nah, kalau iklim itu bisa dibilang kondisi rata-rata cuaca. Jadi cuaca kan anggaplah benda yang kecil-kecil gitu. Nah, kalau dikumpulkan jadi banyak tuh, kecil-kecilnya jadi luas. Nah, itulah iklim. Jadi bedanya itu di waktunya lebih panjang, misal kayak bulanan, tahunan. Yang paling pendek di iklim itu 10 harian. Biasanya kalau sobat iklim biasa baca info kita itu dasarian, itu yang paling pendek di iklim. Kemudian luasan daerahnya itu luas, jadi kayak satu kabupaten, satu provinsi, itu iklim. Nah, contohnya gini, bulan depan kondisi Kalimantan Barat gimana ya hujannya ya? Oh, bulan depan kira-kira atas normal nih, curah hujan sekitar 85 mm per bulan gitu. Nah, itu iklim. Nah, kalau cuaca biasanya dikeluarkan infonya itu dari stasiun meteorologi. Itu biasanya gini, besok hujan nggak ya gitu, besok di sungai ini hujan nggak ya. Nah, itu cuaca gitu kira-kira bedanya Kak. Oke, jadi sobat iklim ternyata berbeda ya antara cuaca dan iklim. Perbedaannya itu di waktu dan wilayahnya Kak ya. Iya betul. Jadi sebenarnya kalau masalah unsurnya, jadi unsur penyusun cuaca dan iklim dengan pengamatannya, apakah berbeda juga Kak atau sama? Bisa dijelasin Kak? Gimana ya, kalau saya jawab beda ada samanya, kalau saya jawab sama ada bedanya. Jadi cuaca dan iklim itu serupa tapi tak sama gitu. Berangkat di satu hal yang sama, berangkat di kondisi dinamika atmosfer, tapi mereka itu berbeda, yang dibedakan oleh wilayah dan waktu. Nah, unsurnya itu hampir sama. Itu ada suhu udara, tekanan udara, kemudian angin, terus apalagi nih, saya takut kelewat, saya baca catatan. Kelembapan udara, kemudian penguapan, awan, curah hujan, dan penyinaran matahari. Tapi kalau di iklim ditambahin nih, ada suhu tanah dan kelembapan tanah. Pengamatannya pun juga beda gitu. Kalau pengamatan cuaca itu biasanya disebut pengamatan sinoptik, pengamatan pengamatan permukaan. Nah, kalau
iklim itu karena fungsinya itu juga beda ya. Kalau cuaca biasanya lebih ke kegiatan-kegiatan yang tingkat keaktifannya tinggi seperti meteorologi penerbangan gitu. Itu dilakukan pengamatan cuaca untuk penerbangan. Nah kalau iklim biasanya lebih aplikatif ke kegiatan pertanian begitu, lebih ke yang jangka yang agak panjang dan luas gitu. Oleh karenanya kita juga mengamati fenologi, kemudian suhu tanah, kelembapan tanah itu sangat berguna sekali untuk aktivitas pertanian begitu. Ternyata banyak sekali istilah dari cuaca iklim ini sendiri Oh, ya tapi Kak, ya? ini Kak, tunggu. Jadi sebelum kita nanti kan kita mau bahas sesuatu nih. Iya, Tadi kan briefingnya. iya. Nah, jadi tadi tuh pengamatan cuaca dan iklim, terus apa bedanya itu kita pernah post loh di Instagram ada ya, Kak? kita. Kita rutin tiap hari Kamis atau Minggu, setiap minggu sekali kita itu rutin posting untuk memberi edukasi ke sobat iklim Kalbar gitu. Iya, Ini kameramen boleh kayaknya ya di boleh, shoot boleh. ini screennya. Ya, bisa dilihat di layar itu sobat iklim. Iya, jadi itu IG kita info iklim Kalbar. Jadi nanti sobat iklim bisa tuh jalan-jalan ke situ, tiap hari ada kok postingannya, tiap 10 harian ada, tiap minggu sekali juga ada. Pokoknya ada aja deh info terbaru gitu. Gitu ya Kak, berarti update terus ya. Iya betul. Di situ kan poin-poin aja ya Kak dari unsur pengamatan cuaca dan iklim, boleh nggak Kakak jelasin aja satu-satu secara singkat ya Kak ya? Soalnya itu banyak ya ternyata ya. Boleh banget. Kita memang harus memberi edukasi ke sobat iklim sebagai referensi dan penambahan pengetahuan ya. Benar sekali Kak. Satu-satu deh kita bahas yuk Kak ya. Ya. Jadi kalau dibahas satu-satu, ini jadi secara garis besar itu ada 10 unsur. Ada 10 ya. Oke. Jadi yang pertama itu suhu udara. Dari SMP kayaknya ya sobat iklim dengan saya dan kakak juga kayaknya dari SMP udah kenal pelajaran fisika. Ya. Itu pengertian dulu kalau nggak salah tuh ukuran panas dinginnya suatu permukaan benda dulu gitu kan. Saya ingatnya kayak gitu sih Kak, ya. Nah tapi kan karena ini urusannya soal atmosfer nih. Oke. Soal atmosfer, suhu udara itu ukuran panas dinginnya permukaan bumi dan atmosfer bumi. Itu diukur dalam satuan Celcius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin. Tapi biasanya kita pakai Celcius dan Kelvin sih. Begitu. Kemudian alat ukurnya itu pada umumnya tuh termometer. Tapi kalau di BMKG karena memang benar-benar mau spesifik membahas masalah kondisi udara, itu kita punya beberapa jenis termometer. Ada termometer namanya bola basah. Jadi itu memang ada bolanya gitu di bawahnya itu. Iya. Terus ada kainnya basah. Kemudian ada bola kering, terus ada juga termometer suhu maksimum dan minimum untuk mengetahui suhu tertinggi dan suhu terendah dalam satu hari. Gitu. Banyak juga ya jenis termometer ya. Iya, banyak. Terus ada lagi nih, kalau pengamatan iklim itu ada tambahannya pengamatan suhu tanah. Jadi sama-sama suhu, ukuran panas dinginnya suatu benda kan tadi kalau suhu udara itu permukaan bumi dan atmosfer. Nah kalau suhu tanah ini ukuran panas dinginnya tanah gitu. Karena kan ada aktivitas penyinaran matahari, ada radiasi matahari yang diserap tanah kan. Iya. Nah itu sangat berguna sekali untuk pertanian tuh kalau kita ngukur suhu tanah. Tanah ya Kak. Iya itu banyak loh kedalamannya Kak. Ada 0 senti. Jadi cuma nempel aja. Ada yang 2 senti ke tanah, 5 senti, macam-macam sampai 1 meter. Nah itu kita ada dua media juga. Jadi ada termometer berumput yang tanahnya berumput, ada termometer yang nggak ada rumputnya, biasa kita sebut termometer suhu tanah yang gundul. Suhu tanah gitu. gundul. Jadi suhu tanah Iya, gundul yang nggak dan ada suhu rumputnya. tanah gundul gitu ya Kak. Jadi itu sebenarnya tujuannya simpelnya untuk penguji ini loh bedanya kalau ada vegetasi, kalau ada rumputan, kalau ada tumbuhan, ini loh bedanya kalau nggak ada gitu. Tapi memang ada bedanya sih, itu ada di konten buletin kita, di buletin iklim bulanan yang biasa kita rilis juga. Itu ada kontennya begitu. Terus berikutnya apa lagi nih Kak ya? Tekanan udara ya? Tekanan sepertinya. Setelah suhu lalu tekanan. Oke, tekanan ini dulu fisika ini sebenarnya ilmunya banyakan sains ya, banyakan IPA gitu. Jadi fisika itu tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara setiap satuan luas tertentu.
Nah, ingat nggak nih sobat iklim Kalbar? Itu ada rumusnya P sama dengan F per A. Ingat kan itu dulu di buku-buku fisika itu. Kemudian tekanan udara ini sebenarnya berhubungan sih sama suhu. Jadi kondisi dinamika atmosfer itu memang saling terkait gitu. Hubungannya gini, kalau suhu udara itu tinggi, Ya. panas gitu, biasanya tekanannya rendah. Jadi kalau suhu udara rendah, biasanya tekanannya tinggi gitu. Berbanding terbalik. Iya betul, berbanding terbalik. Kemudian alat ukurnya apa? Itu ada barometer. Barometer, alat ukur tekanan udara gitu ya Kak. Iya, barometer tuh ada banyak jenisnya juga sih. Kalau zaman dulu saya pertama kali jadi observer dan forecaster itu tahun 2010-an, itu masih baca ini barometer air raksa. Air raksa. Iya, yang kita harus menjajarkan gelembung air raksanya biar datar itu. Kalau sekarang sudah lebih enak barometer digital. Tapi kita tetap melakukan ini sih uji paralelisasi data gitu untuk menguji pembacaan alatnya. Terus berikutnya kelembapan udara. Kita agak cepat aja Kak ya. Iya. Oke. Kelembapan udara. Anyway saya haus nih. Saya mau minum dulu. Oh, silakan. Ih maaf ya nutupin ya. Oh iya. Nutupin. Piagam penghargaannya nih Kak. Iya, nutupin piagam penghargaan stasiun klimatologi terbaik ya. Wah, mantap. Ini ada satu lagi kan kayaknya kalau nggak salah tahun 2017 ya. Tahun 2017 tuh kita terinovatif loh, banyak banget produk-produk yang kita launching dulu. Iya, Kak ya. Ternyata Pertama, kita iya. ya berprestasi juga ternyata stasiun klimatologi. Iya, alhamdulillah kan terus 2018. Kemudian 2020 bahkan di 2018 itu terbaik sih ya, alhamdulillah. Semoga nanti kita bisa meningkatkan kinerja bersama tim Lebih gitu. baik ke depannya Kak. Iya. Ya. Boleh dilanjut Oke, Kak? tadi saya mau minum. Oh, minum. lupa. Iya, silakan minum dulu. Oke, terus ini ya tekanan udara. Tekanan udara tadi udah ding, tekanan udara sorry kelewat. Kelembapan Kak sepertinya. Iya, oke, nggak fokus. Kelembapan udara itu tingkat kebasahan udara di mana air terkandung di dalam udara dalam bentuk uap air. Ini saya ngejelasinnya agak-agak riuh ya. Jadi intinya, jadi kalau dibayangin gitu, ini ada satu udara. Jadi di udara itu terkandung uap-uap air tuh titik-titik gitu. Banyak uap air. Iya, walaupun kita nggak bisa lihat gitu, tapi itu sebenarnya ada massa udara gitu, ada uap-uap air. Nah, itu dinyatakan dalam persen. Persen. Iya. Oke. Itu diukur dari mana? Itu ada alat namanya psychrometer. Jadi psychrometer itu sebenarnya ada satu alat yang dia digabung termometer bola basah dan bola kering. Tapi kalau tidak ada alat pengukur suhu udara yang bola basah dan bola kering tadi, itu dibaca dua-duanya, kemudian dihitung, ada rumusnya, jadilah kelembapan udara. Gitu ya Kak, jadi panjang ya. Iya. Kelembapan udara tuh. Oke. Iya. Terus berikutnya angin. Ya, angin. Angin. Kita bicara angin nih. Iya, angin. Oke. Kemarin nih baru nih tanggal berapa Kak? 14 ya? 14 juga. Sejak tanggal 13 malam ya kalau nggak salah ya. Itu angin kencang sekali, kita udah deg-degan kan, apalagi kita di pesisir kan. Benar. Angin. Itu atap tuh. Iya, udah khawatir nih ini pohon mana nih mau tumbang nih. Alhamdulillahnya masih terlindung. Gitu. Jadi angin. Biasa kalau sobat iklim baca info kita ada analisis, ada tuh disebut massa udara. Gitu. Nah, massa udara tuh istilah teknisnya dari angin gitu. Nah, angin itu udara yang bergerak dari mana? Dari tekanan udara yang lebih tinggi ke lebih rendah. Tinggi ke rendah. Iya. Jaraknya oke. Jadi kan ada hubungannya tuh, kalau suhu udara tinggi tekanan rendah. Nah, berarti nanti massa udara dari tekanan yang tinggi, suhunya rendah, mengalir ke situ gitu. Nah, kebetulan kemarin tuh di Kalimantan Barat, wilayah pesisir tuh. Ya Allah, yang Sambas, Pontianak, Kuburaya, ada bahkan ada di Kayong Utara itu ada kecelakaan kapal kan. Banyak sekali kapal yang hilang, bahkan sekarang korbannya belum ditemukan. Semoga korban ini cepat ditemukan, keluarganya sabar. Itu ada
pusat tekanan rendah di sekitar Kalimantan, karena memang sekarang ini posisi matahari sedang di utara. Oh iya, Gitu, sedang di utara. Jadi memang di utara itu kan tekanannya rendah gitu. Jadi masa udara ke situ semua, ada pusaran, ada belokan angin. Nah, jadilah kemarin kondisi ekstrim seperti itu. Ya, Kak, ya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi Iya. seperti itu ya, Kak, ya. Amin. Nah, angin ini diukur dalam satuan knot, meter per second atau kilometer per jam. Jadi bisa knot, meter per Iya, second, betul. kilometer per jam. Oke, Kak. Jadi lanjut lagi. Kemudian dari semua yang udah kita bicarakan tadi, itu istilahnya tuh kalau kita masak satu panci, ada kita mau masak sup gitu, kasih bawang merah, bawang putih, dikasih lada, dikasih sayur apa segala macam, itu jadilah sup. Nah, kalau ini ada suhu udara, pengaruhnya tekanan udara, ada pengaruh kelembapan udara, itu jadilah awan. Awan. Iya, awan yang di langit itu sebenarnya kumpulan tetesan air gitu. Kemudian kenapa dia nggak jatuh Iya. gitu? Ya karena ada pengaruh gravitasi bumi Oke. gitu. Kemudian karena kan itu jauh dari gravitasi bumi gitu. Terus partikel esnya kecil dan gabungan keduanya terlihat di atmosfer di atas permukaan bumi, biasanya tidak menyentuh tanah. Ada beberapa jenis awan nih, kayak kemarin itu kan angin kencang disertai hujan lebat. Nah, itu awan apa tuh gitu kan? Awan apa Kak Eh, menyebabkannya? Awan konvektif. Sebenarnya itu banyak jenis. Jadi Iya. konvektif itu apa, Kak? Mungkin Sobat Iklim belum pada tahu konvektif itu apa? Iya, awan konvektif itu awan-awan yang biasanya bentuknya tebal-tebal itu biasanya mengakibatkan hujan. Gitu, seperti cumulonimbus, cumulus gitu. Penyebabnya apa itu, Kak? Bisa terbentuk awan konvektif. Konvektif itu banyak penyebabnya. Ada pengaruh konveksi, ada pengaruh penumpukan massa udara, begitu. Oke, terus tadi ada yang lupa tuh satu, Sobat Iklim, kelembapan udara. Iya. Tadi tuh ada kelembapan tanah juga loh untuk ada kelembapan tanah iklim juga. yang diamatin di iklim. Gitu, kelembapan tanah tuh tadi kan kalau kelembapan udara itu kan uap air yang terkandung di udara. Nah, kalau kelembapan tanah ini sama, jumlah air yang tersimpan di antara pori-pori tanah. Itu alat ukurnya namanya soil moisture meter. Soil moisture meter. Iya, itu kita melakukan pengamatan juga tiap dasarian gitu. Tapi kelembapan tanah di Kalbar sendiri termasuk tinggi ya, karena memang pori-porinya besar. Ya, Gitu. Terus kemudian kita sampai ke curah hujan yang biasa kita sebut-sebut. Nah, curah hujan ya, Kak, ya. Iya. Hujan, curah hujan ya. Pengertiannya apa, Kak? Kalau curah Jadi hujan sendiri? hujan itu memang kejadian hujan ya. Jadi ada satu kata namanya presipitasi. Iya. Presipitasi itu adalah air yang jatuh sampai permukaan bumi, itu namanya hujan. Itu hujan. Iya, tapi ada juga tuh yang nggak sampai ke permukaan bumi, namanya virga. Virga. Iya, banyak Kayak tuh nama di orang ya? iya, banyak di Google. Barangkali Sobat Iklim ada yang terinspirasi gitu. Ada tuh namanya virga yang nggak sampai ke permukaan bumi. Oh Nah, ya, nanti Sobat Iklim iya. bisa googling gitu, Kak, ya, yang lebih jauh tentang macam-macam presipitasi. Iya, berarti ya, betul. presipitasi. Oke. Nah, ini kan curah hujan nih. Iya, curah Apa sih bedanya hujan aja dan curah hujan? Kalau hujan tuh ya memang kejadiannya gitu. Kalau curah hujan itu biasanya dibungkus sudah dalam kondisi ada intensitasnya. Jadi misal kayak dalam kondisinya sudah ada intensitasnya dan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Apa itu, Kak? Gitu, itu ketinggian air hujan itu satuannya milimeter dulu. Terus dia tuh terkumpul di tempat datar, tidak terganggu apapun. Terganggu tuh misalnya tidak menguap, tidak meresap, tidak mengalir, jadi langsung ditakar aja. Oh, begitu. Oke, jadi jadi biasanya curah hujan itu ada intensitasnya. Jadi ada curah hujan yang ringan, sedang, lebat, sangat lebat, bahkan ekstrem gitu. Kriteria curah hujan itu Iya. sendiri ya, Kak, ya. Iya, terus ada intensitasnya tuh maksudnya ada satuan waktunya gitu. Oh, jadi curah hujan ada satuan waktunya, itu disebut intensitas, itu seperti itu Iya, ya, Kak? betul. Kemudian alat ukurnya
itu ada penakar hujan ombrometer atau observatorium, itu yang manual. Jadi dia seperti corong gitu, ada hujan masuk, kemudian ada kerannya, kita tampung, kita takar, kita baca. Itu yang manual sekali, tapi itu memang lebih presisi sih daripada otomatis. alat otomatis gitu. Sudah dilakukan ini Kak, validitas alat. Sudah kita ada kok paralelisasi data alat otomatis dan juga alat manual, dan sudah jadi publikasi di jurnal ini Puslitbang BMKG gitu. Kemudian yang ada intensitasnya itu penakar hujan Hellman gitu. Kemudian berikutnya itu penyinaran matahari. Oke. Iya, ini sama sih kayak curah hujan tadi. Jadi ada pasangannya gitu loh. Ada hujan, ada curah hujan kan. Kali ini ada pasangannya nih, penyinaran matahari, ada pasangannya radiasi matahari. Gitu. Radiasi matahari. Jadi matahari itu kalau di BMKG itu diukur dalam dua wadah ini gitu, dari dua istilah ini. Lama penyinaran matahari atau sunshine duration itu lamanya matahari bersinar, cuacanya cerah, tutupan awannya sedikit yang sampai ke permukaan bumi. Dia biasanya membakar piasnya warna hitam. Iya, pias itu kertas yang memang sengaja dipasang, nanti jejak mataharinya kelihatan di situ jalan. Jadi kayak kinerjanya love kali Kak ya. Iya, kayak besar gitu. kalau misalnya disinari matahari kan, Iya betul. ya terbakar itu kertas Betul. di bawahnya kayak Betul. gitu kan ya. Itu di alat Campbell Stock. Namanya. Itu kemudian satuannya itu jam. Jadi dalam satu hari penyinarannya berapa? 8 jam. Misal. Terus kalau radiasi matahari di Saklim Mempawah sendiri itu ada alat yang otomatis, ada yang tidak otomatis. Yang tidak otomatis itu aktinograf. Kita baca manual tuh pakai planimeter per jam kita catat. Planimeter tuh alatnya Kak? Iya, alat pembaca radiasi matahari. Terus ada yang alat otomatis, ASRS, Automatic Sun Radiation System kalau nggak salah sih kepanjangannya. Itu ya Kak, Itu kita tinggal download data aja, sudah banyak tuh data radiasi yang masuk ke situ. otomatis ya Kak. Iya. Terus yang terakhir nih ada penguapan. Udah masuk terakhir aja nih Kak. Iya, masuk terakhir penguapan. Itu perubahan fase cair ke gas tanpa pembiayaan udara. Ini dari SMP udah tahu, dari SD udah tahu kan ini kan, kita semua kenal penguapan apa. Nah itu kan kita lebih jauh nih, dipengaruhi oleh apa sih? Dipengaruhi oleh matahari, otomatis kan radiasi matahari kan itu menimbulkan panas, terus suhu udara, kelembapan udara dan kecepatan angin. Terus kita punya alat ukur namanya panci penguapan, jadi dia bentuknya kayak ember besar sekali, kemudian dipasangnya di atas tanah, itu dikasih ada ketinggian tertentu. Kemudian ada juga yang bentuknya mirip dengan termometer bola basah, jadi dipanjang tabung gitu, disimpan di sangkar meteorologi. Itu namanya PC evaporimeter. PC evaporimeter. Iya, itu harian juga tuh bacanya, jadi memang setiap hari diamati untuk mengukur penguapan 24 jam. Jadi penguapan itu ada banyak ya Kak ya, alatnya untuk mengukur. Iya, betul. Ada lagi Kak? Oke, sepertinya udah sih itu. Oh, terus satu lagi tuh ketinggalan tadi yang di IG tuh ada fenologi kan. Fenologi itu pengamatan tentang pertumbuhan tanaman. Pertumbuhan tanaman. Iya, jadi tuh ada fase tanaman gini. Misal lagi baru ditanam, misal anggaplah padi sawah. Misal padi baru tumbuh bunga, terus muncul bulir-bulir padinya, muncul biji-biji padinya gitu. Terus sudah merunduk panen gitu. Itu kita amatin tuh. Oh begitu ya, jadi kita ngamatin pertumbuhan tanaman tertentu Iya, ya Kak. itu Dicatat gitu. tiap minggu. Setiap berapa? Oh setiap Minggu. pengamatan ya? Iya, betul. Oke, baik.
Wah, ternyata banyak juga ya tentang obrolan kita pada kesempatan kali ini tentang unsur cuaca iklim. Ada Iya, 10 betul. ditambah satu fenologi itu Iya, ya Kak ya. betul. Jadi kan ini kalau kita bahas secara dalam mungkin nggak cukup nih waktu sehari ya Kak ya. Iya, nggak cukup karena kita kan satu alumni ya, kayak Iya. belajar berapa tahun kita belajar Belajar ini. unsur iklim cuaca aja ini bisa Iya. sepanjang ini, belum yang mendalam lagi ya Kak. Iya, Mungkin bisa di betul. episode selanjutnya akan kita bahas lebih panjang lagi mengenai Iya. cuaca iklim ini. Iya. Lalu Kak, karena keterbatasan waktu kan, gimana kalau misalnya sobat iklim di rumah ingin mengetahui lebih jauh tentang cuaca iklim atau ingin mengetahui update informasi iklim terkini terutama di Kalimantan Barat Kak, bisa kemana ya Kak, menghubungi siapa atau gimana gitu? Oke, berhubung lokasi kantor kita ini jauh ya. Ini sobat iklim Kalbar, kalau tahu Sungai Nipah dekat Jungkat, nah disitulah kita jauh kan. Jauh kan ya, dari kota ya, Dari Jakarta kita jauh memang dari kota terpencil. 1 jam begitu. Banyak yang ngeluh sih, apalagi di perjalanan katanya banyak truk-truk besar. Nah begitulah, apalagi kalau lagi hujan banyak pohon-pohon. Kita daerah pesisir, rawan angin kan. Bisa follow sobat iklim Kalbar di info iklim Kalbar. Informasikan nggak Kak ke sobat iklim apa aja? Iya, info iklim Kalbar itu di IG, nanti search aja tuh info iklim Kalbar. Kalau ada tulisannya stasiun Klimator di bawah, nah itu dah. Oh itu, kalau Iya. di Instagram itu ya. Iya, banyak loh infonya ada. Kita tiap hari update tuh kondisi rekapan cuaca 24 jam tiap pagi. Tiap 10 harian ada informasi untuk 10 hari ke depan. Terus kemudian bagaimana kondisi bulanannya ada juga. Tiap minggu kita ada series edukasi kepoin iklim juga. Banyak sekali Begitu. juga Terus kalau mau tanya-tanya juga bisa langsung DM, bisa tiap DM, komen bisa. ada WhatsApp ya Kak ya? Ada Nanti dong. bisa kita tampilkan Iya. ya nomor Iya. WhatsAppnya di sini ya. Nanti lihat aja tuh di akhir segmen atau di bawah mungkin ada Ya, bisa ditampilkan nomor WhatsApp kita ya Kak ya. Iya. Oke. Baik, kepada sobat iklim di rumah, pesan saya untuk tetap mengikuti protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Kita bertemu kembali di episode selanjutnya, tentunya dengan informasi iklim dan cuaca yang lebih menarik lagi. Pantau terus informasi terkini tentang cuaca dan iklim di media sosial yang telah disebutkan oleh Kak Persta tadi. Baiklah, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Sampai jumpa.